Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang kita bisa berjumpa lagi di dalam renungan pada pagi ini. Dan mari saudara, sebelum kita akan memulai aktivitas kita atau melanjutkan aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau membaca, merenungkan firman-Nya. Biarlah firman ini boleh membentuk hati kita, membentuk hidup kita, agar hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan menolong kita melalui perenungan ini. Sebelumnya, saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk setiap pertolongan yang kami rasakan, kami alami dalam hidup ini. Kami menyadari kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya, dan Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dan pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar firman yang kami baca boleh menolong kami, menopang kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Roma pasal 8 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, pikiran kita, pikiran manusia adalah medan pertempuran yang tak pernah sepi. Bagaimana tidak, saudara, setiap hari saudara dan saya dibombardir dengan begitu banyak informasi yang sangat mudah kita dapatkan. Kita baca koran, kita melihat di televisi, kita mendengar mungkin melalui radio-radio, banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Dan tidak jarang, informasi-informasi yang kita dapatkan itu justru malah membuat hati kita diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan mungkin juga ada keinginan-keinginan duniawi kita. Ada berbagai macam hal, saudara, berbagai macam suara yang berusaha juga untuk membentuk pola pikir kita, cara pandang kita. Itulah sebabnya, saudara, ada orang yang mengatakan, orang-orang saat ini kelihatan tampaknya mereka itu secara penampakan luar kelihatan tenang, tetapi pikirannya sedang kacau atau selalu berkecamuk. Nah, saudara, apa yang kita pikirkan lambat laun akan mempengaruhi sikap kita, pilihan hidup kita, dan bahkan arah hidup kita. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga pikiran dengan benar, menjaga pikiran untuk fokus kepada hal yang benar, tertuju pada hal yang benar. Tapi bagaimana mungkin, saudara, kita memiliki pikiran yang tenang dan penuh pengharapan di tengah kehidupan di dunia ini yang begitu bising, dan seringkali nada yang kita tangkap adalah nada keputusasaan, kekhawatiran. Bagaimana caranya untuk kita punya pikiran yang tenang? Nah, saudara, Roma pasal 8 ayat yang ke-6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam bahasa lain, saudara, Paulus sedang mengajar kepada kita, menasihati kita, bahwa cara pikir kita menentukan hidup kita. Dan kalau, saudara, pikiran kita itu dikuasai oleh keinginan daging, maka akan membawa kita kepada kehancuran. Namun sebaliknya, Paulus mengingatkan, pikiran yang dipimpin oleh Roh Allah akan menghasilkan hidup yang sejati, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam terang Injil kita mengerti bahwa hanya melalui karya Kristuslah, saudara, kita dapat mengalami pembaharuan pikiran. Kristus tidak hanya menyelamatkan tubuh kita, tetapi ia juga menebus bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memilih, sehingga saudara itu selaras dengan kehendak Allah.
Saudara sekalian kasih Tuhan, perenungan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan rohani bukan hanya soal tindakan luar, tetapi saudara, pertumbuhan rohani dimulai dari pikiran yang mau tunduk kepada Kristus. Kita menundukkan pikiran kita, menaklukkan pikiran kita kepada Kristus dalam praktik sehari-hari. Kita menaklukkan pikiran kita kepadanya, yaitu dengan cara apa, saudara? Kita terus mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita merenungkan Injil Tuhan, mengkhotbahkan Injil kepada diri kita. Bagaimana kita juga peka pada akhirnya terhadap tuntunan, dorongan dari Roh Kudus. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, menaklukkan pikiran kepada Kristus dimulai dari kesediaan kita untuk bergaul erat dengan firman-Nya. Firman Tuhan itulah yang akan mengarahkan, mengisi kita kepada kebenaran, dan menuntun kita untuk berjalan di dalam terang kebenarannya. Saat pikiran kita mulai dikuasai oleh kekhawatiran, iri hati, kemarahan, pikiran-pikiran negatif yang lainnya, saudara, mari kita berhenti sejenak dan berkata, apakah pikiran ini selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah? Sudah hanya dengan menyerahkan pikiran kita kepada Kristus setiap hari, kita dapat mengalami hidup yang penuh dengan damai, hidup yang penuh dengan pengharapan dan arah yang pasti. Pikiran yang ditaklukkan kepada Kristus akan membentuk hidupmu dan hidupku menjadi hidup yang berkenan di hatinya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami boleh baca pagi ini, yang boleh mengingatkan kami betapa kami harus menaklukkan pikiran kami kepada Kristus di tengah berbagai macam tantangan, godaan dunia ini yang bisa saja merenggut hati kami, pikiran kami, diri kami untuk jauh dari Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk menaklukkan pikiran kami kepada Kristus. Dimulai dari kesediaan setiap hari bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman. Tuhan, tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.